Perkenalkan, nama saya Ferry, usia saya 38 tahun. Saya sudah memulai usaha ini sejak November 2018. Jadi sekarang sudah berjalan di tahun ke-6. Sebelumnya saya bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan. Saya sudah bekerja 7 tahun. Tapi ya, saya punya pemikiran lain. Kalau usaha itu ya sepertinya lebih fleksibel dalam segi waktu. Makanya saya coba buka usaha. Yang pertama sih ada alasan pribadi. Saat itu saya udah merasa kurang nyaman lah. Diri saya pribadi merasa kurang nyaman dengan pekerjaan saya. Ya, daripada saya kurang nyaman tapi dipaksakan, ya lebih baik saya mencoba hal baru, yaitu usaha atau wirausaha. Sebelumnya saya coba usaha jualan makanan Sunda. Berjalan hanya beberapa bulan, tapi ya usaha itu nggak semudah yang saya bayangkan. Usaha itu banyak kendalanya lah gitu, apalagi bagi saya yang bisa dibilang terlambat untuk memulai usaha. Sebenarnya usaha ini bukan usaha baru, atau bukan saya orang yang pertama kali memulai usaha ini. Ya, saya pun bisa dibilang saya ya melihat orang lain memiliki usaha sejenis jasa setrika. Menurut saya usaha ini mempunyai peluang yang cukup berpeluang lah gitu. Saya mencoba buka usaha jasa setrika. Saat itu ya belum seperti sekarang. Awalnya saya buka jasa setrika dengan hanya 1 pegawai aja. Dengan awalnya saya kapasitas per hari maksimal hanya di 60 kg per harinya. Untuk modal awal, sebenarnya usaha jasa setrika ini terbilang yang modalnya tidak terlalu besar. Modalnya hanya 1 perangkat alat boiler, meja setrika, dan pendukung-pendukung lain lah seperti kipas angin, timbangan, meja, dan lain-lain. Untuk modal awal di luar tempat, modalnya di bawah 10 juta, ya sekitar 9 atau 10 juta lah. Jasa setrika beralamat di Perumahan Budi Agung, Jalan Perdana Ujung nomor 2. Kalau dibilang balik modal sih, alhamdulillah sudah balik modal. Hanya kalau kita bicara keuntungan, khususnya jasa setrika milik saya ini, saya harus bersabar dalam arti perputaran uang jasa setrika ini tidak cash setiap harinya, tidak tunai setiap harinya, karena saya tidak menerapkan sistem reguler atau sistem ekspres di sini, tapi semuanya saya patok dengan harga 4.000 per kilo, di mana pakaian pelanggan masuk di pagi hari, dan kalau antrian memang belum penuh, insya Allah bisa selesai di sore harinya. Jadi di sini tidak ada paket ekspres atau reguler. Nah, inilah yang sedikit orang pikir aneh. Sampai sekarang jasa setrika ini belum ada namanya. Mungkin banyak yang bilang jasa setrika ini jasa setrika Budi Agung, tapi ya sebetulnya jasa setrika ini tidak ada namanya, hanya mencatut dari lokasi jasa setrika ini. Untuk saat ini ada 4 orang pekerja, 3 orang untuk operator setrika, 1 orang untuk antar jemput. Awal pertama buka, pastinya saya sendiri yang antar jemput, yang pick up pakaian. Berjalan 2 tahun, karena saya juga makin bertambah pelanggan, akhirnya saya putuskan untuk minta bantuan orang lain. Saya cari pegawai untuk pick up-nya. Untuk radiusnya saya nggak mau yang jauh-jauh, karena dalam sehari saya maksimal bisa mengerjakan 300 kilo. Artinya kalau
jaraknya terlalu jauh, tentunya yang pick up akan kesulitan untuk ngambil dan mengantar pakaian. Karena di saya sekali lagi masuk pagi, kalau memang antrian belum penuh bisa selesai sore. Omset tertinggi itu pastinya berada di bulan Ramadan, karena saat Ramadan mungkin pelanggan enggan lah untuk menyetrika karena sedang berpuasa. Kalau selama Ramadan omset bisa tembus di atas ya sekitar 30 jutaan per bulannya. Dukungan keluarga bagi saya artikan dukungan terdahsyat itu adalah sabar. Dalam artian ya keluarga saya bisa bersabar mendukung saya bersabar dalam menjalani usaha ini, karena yang tadi saya ceritakan ya tidak mudah gitu, tidak cepat untuk saya mendapatkan omset seperti sekarang ini. Dan omset sudah besar pun tetap perputaran uangnya tidak sebanding dengan omsetnya. Kalau suka duka sih yang pasti semuanya suka. Kalau dukanya sih hampir tidak ada. Kenapa saya bilang semuanya suka? Untuk saat ini Jasa Setrika sudah bisa autopilot atau tanpa saya datang ke lokasi pun Jasa Setrika ini sudah bisa berjalan. Nah tadi makanya saya bilang kenapa nggak ada dukanya ya, karena saya dengan senang hati datang ke Jasa Setrika ya untuk membantu kerja menyelesaikan pekerjaannya. Saat ini sudah ada teman atau saudara saya yang membuka Jasa Setrika. Bukan berdasarkan referensi dari saya, tapi mungkin karena mereka melihat Jasa Setrika saya ya terlihat menjanjikan. Saya tidak pernah memotivasi atau bahkan menyarankan teman atau orang-orang dekat untuk membuka Jasa Setrika, karena saya pribadi sampai saat ini ya masih terus belajar gitu, mempelajari bisnis ini. Harapan saya sih, saya yang pasti khususnya untuk Jasa Setrika Budi Agung ini, saya berharap Jasa Setrika ini menjadi Jasa Setrika yang yang legend, dari mulai pelanggan punya anak TK sampai dengan pelanggan anak SMA sampai dengan pelanggan anak yang nikah lagi. Ya harapan saya ya saya masih bisa bermanfaat bagi pelanggan saya. Menurut saya kunci dari wirausaha adalah kesabaran. Sabar, cuma itu aja.